Pada malam hari. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak kata cukup dalam berdoa. Doa bisa dilakukan di lain kesempatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Maisha yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penutur mata kuliah Algoritma Pemrograman Praktikum. Terima kasih juga untuk teman-teman angkatan 2025 yang sudah hadir dalam kegiatan tutoring kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, pastinya teman-teman sudah nggak sabar lagi nih untuk menyimak tutoring pada malam hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada penutur keren kita, Kak Maksimu. Sesi tutoring pada malam hari ini. Apakah sudah siap? Eh, Baik, karena Kak Maisa sudah siap, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih MC Ina sudah mempersilahkan. Aku izin untuk share screen ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin di sini yang hadir dalam tutoring malam ini nggak semuanya well prepared di depan meja belajar, nggak semuanya benar-benar fokus untuk meluangkan waktunya dalam tutoring ini. Mungkin beberapa ada juga yang sedang rapat atau mungkin sedang diskusi dengan teman-temannya atau mungkin ada juga yang lagi di jalan. Nah, untuk siapapun kalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mau hadir dalam Zoom malam ini, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian udah mau berproses untuk terus belajar. Nah, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi salah satu mata kuliah praktikum di UAS semester ini, di sini aku mau izin menjadi teman belajar kalian ya, nggak usah dianggap sebagai tutor, karena aku di sini pengen kita belajar bareng-bareng aja terkait dengan mata kuliah algoritma pemrograman praktikum. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya masih belum pernah tahu aku atau belum kenal, izin aku buat kenalan lagi. Aku Maisha dari Zenit Angkatan 2024 yang alhamdulillahnya di 2 semester yang lalu aku pernah mendapatkan kesempatan untuk free pass UTS dan UAS algoritma pemrograman praktikum. Nah, untuk beberapa tips and triknya nanti akan aku coba untuk share di dalam tutoring kali ini. Dan mungkin kalau misal teman-teman mau mencoba untuk reach out aku, it's feel free aja karena di akhir nanti aku juga bakalan menampilkan terkait dengan kontak sehingga teman-teman nanti di sana bisa reach out aku seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita akan bahas terlebih dahulu nih teman-teman sebelum kita masuk ke pembedahan soal ataupun materi-materi yang mau kita bahas. Yang pertama kita mau bahas dulu kira-kira apa sih bedanya UTS dan juga UAS. Nah, aku rasa di sini semuanya sudah melewati ya yang namanya fase UTS. Kalau kemarin teman-teman itu pakai Flowgorithm sebagai tools, nah sekarang kita berganti nih teman-teman. Kita pakai Java dan juga Python sebagai toolsnya. Nah, kalau menurut preferensi kalian nih guys, kalian itu sebenarnya lebih nyaman dan lebih suka pakai Flowgorithm atau pakai Java Python sih sebenarnya? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya nggak? Soalnya aku kepo juga sih, beberapa itu ada yang bilang lebih suka pakai Flowgorithm, tapi beberapa juga ada yang prefer untuk pakai bahasa pemrograman kayak Java dan juga Python. Nah ini mungkin mungkin teman-teman ini nggak komen apakah nggak suka dua-duanya nih, jangan-jangan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak semua hal itu harus dimulai dari suka. Kadang dari nggak suka pun lambat laun kita bisa menjadi suka begitu. Oke, kalau kata Kak Dika lebih suka pakai AI. Kalau kata Tristan, Python lebih nyantai, bisa pakai Kopas Gemini. Oke, mungkin kalau di setelah UAS ini teman-teman bisa lebih
easy ya rasanya untuk responsi ataupun pengumpulan tugas karena memang soal-soalnya kurang lebih mirip dengan sebelum UTS dan juga untuk bahasa pemrograman itu lebih mudah untuk mengkopas dari berbagai sumber gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya di UTS kemarin, baik teman-teman yang memang frekuensi untuk responsinya itu lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain, itu kan tetap mengikuti UTS ya. Nah, biasanya ya, kalau di UAS itu buat teman-teman yang memang sudah lumayan sering dan frekuensinya itu tinggi serta tepat sasaran pada saat responsi, itu biasanya akan ada privilege untuk bebas UAS. Nah, namun itu berlaku pada saat di tahunku ya teman-teman. Aku kurang tahu juga apakah di tahun kalian ini akan diberlakukan kebijakan yang sama ataukah tidak. Tapi ya aku harap semoga privilege ini akan tetap ada sih sebagai bentuk reward lah ya istilahnya kepada teman-teman yang memang udah sering responsi dan juga aktif di kelas. Nah, kemudian kalau sebelum UTS itu kita pakai algoritma, jadi kita bisa tahu gambarnya itu. Kalau misal ada if yang bercabang, loop yang bercabang itu kayak gimana. Nah, di codingan ini kita nggak akan divisualisasikan berupa gambar. Jadi silahkan diimajinasikan ya masing-masing kira-kira if ini tuh kalau misal di dalam if ini posisinya di mana kayak gitu. Oke, next kita bahas bedanya Alproteo dan juga Alproprak. Kalau di tutoring sebelumnya kita ketemu membahas tentang Alproteo, di sana kita banyak membahas soal untuk mendebak output. Nah, sekarang kita akan lebih banyak untuk membedah soal dan membedah codingan. Kira-kira struktur codingan dan program yang bisa menjadi standar teman-teman dan bisa kalian pakai pada saat UAS itu kayak gimana sih? Dan juga kita di sini akan lebih menekankan dalam create program, not just read the program, kayak gitu. Nah, terus kalau di UAS tahun lalu, seingat aku, Alproteo itu UASnya hanya berupa pilihan ganda di SEB gitu ya. Sedangkan untuk yang Alpro Praktikum itu kurang lebih teknisnya sama seperti yang teman-teman hadapi pada saat UTS kemarin gitu. Jadi coding di tempat gitu. Terus bedanya tahun lalu sama tahun ini, kalau kita belajar dari UTS kemarin ya, ternyata kita kan waktu tutoring ada banyak menyinggung terkait dengan rekursif yang cukup sering frekuensinya muncul di soal, tapi ternyata implementasinya tidak seperti itu. Nyatanya, rekursif ini hanya sedikit dan bahkan ada beberapa yang nggak ketemu dengan soal rekursif gitu. Nah, kalau tahun lalu itu UASnya cuma pakai Java ya teman-teman for your information. Aku kurang tahu apakah di tahun ini juga masih Java aja atau dicampur sama Python atau justru bahkan ganti ke Python aja. Tapi kalau misal kita belajar dari tahun lalu, aku rasa teman-teman coba fokus untuk belajar Java dulu. Karena kalau dari segi bahasa pemrograman dan kompleksitas, Java itu akan lebih terstruktur dan kompleks gitu. Sedangkan kalau Python itu nanti dia bentuknya lebih bersahabat gitulah ya istilahnya program bahasa pemrogramannya. So, aku rasa itu bisa jadi sedikit pengantar dan juga bekal buat teman-teman dalam melihat gambaran kira-kira UAS nanti ke depannya akan seperti apa gitu ya. Oke, next sebelum kita masuk ke inti materinya, aku pengen kita recall dulu dari semua materi yang sudah teman-teman pelajari ya nih selama mengikuti kelas dan praktikum algoritma pemrograman. Kira-kira apa aja yang udah teman-teman dapatkan dan pengalaman apa yang sekiranya bisa kalian jadikan sebagai pattern dari build satu program ke program yang lain biar kalian itu punya style tersendiri dalam menjadi seorang programmer. Nah, ini aku sedikit share sedikit step by step aku dalam membuat sebuah program. Mungkin setiap individu akan memiliki step-step yang berbeda gitu ya, karena tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau dari aku, ini mungkin bisa dijadikan acuan juga bagi teman-teman yang mungkin masih belum sempat kepikiran secara struktural itu apa sih yang sebenarnya harus kita pikirkan sebagai seorang programmer sebelum kita membuat suatu program. Nah, untuk dari aku sendiri itu biasanya
kita coba ambil beberapa pertanyaan ini dan coba aku jawab dulu sebelum aku bikin program. Nah, kalau misal teman-teman lihat nih di bagian program sebelah kiri ini, menurut kalian ini itu program untuk apa sih, guys? Kira-kira program ini tuh fungsionalitasnya digunakan sebagai apa gitu? Ada yang mau berpendapat nggak? Untuk menghitung diskon, Kak. Oke, Arya bilang untuk menghitung diskon. Mungkin lebih luas lagi, selain itu ada lagi nggak? Menghitung diskon lalu menentukan total bayar akhirnya. Karena kan di awal kita harus ngurangi total belanja awal, dikurangi total diskonnya untuk menentukan total bayar akhirnya. Gitu sih, Kak. Oke, thank you so much, Arya. Jadi, betul ya, kurang lebih yang dijelaskan oleh Arya ini. Jadi, program ini dirancang untuk menginputkan belanjaan apa aja yang ingin kita beli dan juga memberikan diskon apabila memenuhi beberapa kriteria yang diinginkan oleh diskon itu sendiri. Nah, sebelum kita bisa membuat program seperti ini nih teman-teman, kita itu setidaknya harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang aku cantumkan di sini. Yang pertama, kira-kira saat kita membuat program, variabel apa aja sih yang diperlukan? Nah, jika konteksnya adalah program untuk mencari tahu berapa harga yang harus kita bayar dalam suatu pembelian, berarti kan kita butuh variabel apa aja nih kira-kira. Yang pertama, kita butuh di sini barang apa ya yang mau kita beli. Kalau konteksnya makanan, itu mungkin kita bisa bilang menu gitu ya. Terus apa lagi? Nah, misal kalau selain menu, nanti di sana akan ada pilihan menunya. Jadi kita akan pilih menu satu atau menu dua. Nah, setelah kita memilih, apa yang akan kita hitung adalah harga dari menunya gitu misalnya. Ini harga gitu. Oke, misal yang lain, setelah kita tahu menu, tahu harganya, fungsi ini tidak akan bisa bekerja kalau misal esensi awalnya belum tercapai. Misal tujuan dari program ini adalah untuk menghitung keseluruhan harga yang harus kita bayar. Berarti kan kita harus menghitung ya berapa harga yang harus kita bayar dan juga dia harus disimpan dalam suatu variabel. Nah, kira-kira dia akan disimpan dalam variabel apa? Semisal nih aku tulis bayar gitu kan. Oke. Terus ada beberapa variabel-variabel lain yang mungkin bisa teman-teman tambahkan. Misalnya di sini ada fungsionalitas memberikan diskon. Berarti kita harus tambahkan lagi namanya variabel diskon. Dan seterusnya ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa teman-teman eksplor sendiri. Di sini aku kasih contoh. Nah, untuk menentukan variabel apa aja yang dibutuhkan, kalian juga harus tahu kira-kira variabel-variabel ini tuh cocoknya dibuat tipe data apa gitu kan ya. Misal menu. Menu nih apakah nanti aku minta usernya itu input berupa kalimat berupa kata atau mungkin aku minta usernya untuk input berupa angka gitu ya kan. Nah, kalau berupa angka mungkin kalian bisa bikin ini tipe datanya integer gitu misalnya. Tapi kalau mau berupa kata-kata misal donat, nasi goreng, kopi, nah itu bisa dibuat string gitu misalnya. Nah, terus misal apalagi ya? Di sini harga. Nah, harga ini angka ya, berarti aku harus menentukan apakah harga ini akan lebih cocok kalau angkanya itu aku tipe data integer kah atau mungkin double. Nah, kita lihat di real life-nya, kira-kira harga itu bisa koma nggak sih? Kalau misal bisa koma, berarti kita pakai apa? Pakai integer apa pakai double? Boleh, Kak. Iya, pakai double kalau bisa koma. Begitupun juga dengan variabel yang lain. Kalau misal ada variabel yang merupakan turunan dari variabel yang sebelumnya, sebisa mungkin samakan aja ya guys untuk tipe datanya. Misal di sini diskon itu kan akan kita hitung dari jumlah keseluruhan yang harus dia bayar dikali dengan
persentase diskonnya. Nah, berarti kalau misal sebelumnya ini udah pakai double, berarti di akhir kita juga harus tetap pakai tipe data double biar konsisten dan juga tidak mengurangi koma-koma yang sudah kita hitung sebelumnya. Seperti itu. Oke? Nah, itu step yang pertama, guys. Kemudian step yang kedua, apakah kira-kira ada kondisi yang bisa membuat ending ini tuh berbeda? Misal kalau aku punya kondisi A, berarti aku cuma bayar sekian. Tapi kalau misal aku nggak mau kondisi A, aku akan bayar lebih mahal gitu. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira codingan ini ada nggak, guys, kondisi yang bisa membuat endingnya itu berbeda nantinya? Ya harus ending deh, mungkin alurnya berbeda gitu. Ada nggak? Hello, hello? Ada yang mau jawab? Diizinkan misalnya total belanjanya itu melebihi dari 100.000 itu tuh bisa dapat diskon. Tapi kalau misalnya dikurang dari segitu dia nggak bisa dapat diskon. Oke, benar banget Alvin. Jadi di sini ada ya salah satu function namanya hitung diskon yang memberikan kondisi kalau misal harga yang harus dibayar itu 100.000 sama dengan atau lebih dari nominal itu, maka dia bakal dapat diskon. Tapi kalau misal enggak, ya enggak akan dapat gitu. Ya, pilih ya kalau gitu. Nih, nah, oke. Kemudian yang ketiga, kita coba pikirkan juga kalau misal di situ ada perulangan dan mengharuskan kita pakai looping, kira-kira akan lebih cocok pakai looping yang mana? Pakai looping while kah atau looping for? Nah, kenapa? Karena looping ini juga akan menentukan guys program kita nantinya akan berjalan sejauh apa dan juga dia batasnya akan dibuat seperti apa. Kalau misal di program ini kan kita pakai while ya, ini bisa dilihat ya. Oke, ini pakai selama misal kondisinya itu true, maka dia akan mengoutputkan beberapa program yang ada di dalamnya ini. Nah, ada yang mau menjelaskan nggak kira-kira kenapa kok di sini itu prefer pakai while instead of pakai for? Bu bebek. Iya, Agnia gimana? Bisa Kak, boleh izin coba jawab? Boleh banget. Karena untuk mau pesan menunya itu masih belum ditentukan user mau pesan berapa, jadi lebih baik pakai well karena kita nggak tahu akhirnya itu mereka bakal pesan berapa gitu kan. Oke, benar banget Tristan. Nah, kalau misal kita berada dalam kondisi tidak tahu batasnya akan sejauh apa, maka teman-teman pakailah while di sini, guys. Atau ada juga namanya do while gitu ya, tapi di sini kita pakai while. Nah, tapi kalau misal kita udah tahu kita akan memutar program ini sejauh apa dan berapa kali, maka teman-teman bisa pakai for gitu ya. Oke, aku izin tulis dulu. Sorry, tulisanku agak jelek ya. Belum ada batas. Nah, oke. Kemudian yang keempat di sini kalau memang fungsionalitas dari program kalian itu cukup ribet, maka aku gak menyarankan kalian untuk semua-semua ditaruh di main. Aku akan menyarankan kalian untuk menggunakan function aja. Nah, kenapa Kak kalau kita pakai function emangnya boleh? Nah, selagi soalnya itu tidak melarang kita untuk menggunakan function, aku rasa akan lebih baik teman-teman di sini berinisiatif untuk pakai function. Kenapa? Karena kan kalian juga sudah belajar ya di sini gimana cara bikin function dan apa bedanya function yang return dan yang tidak return gitu. Jadi
mungkin dosen akan berharap kalian bisa mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari itu. Jadi, lebih baik kalian menggunakan function aja supaya penyusunannya itu lebih rapi dan juga kalian dapat poin plus untuk mengimplementasikan salah satu materi yang sudah kalian pelajari. Nah, untuk nomor 4 ini, kalian perlu tahu guys, kira-kira kalau misal function itu ada di dalam program kalian, function ini tuh kira-kira akan return ataukah tidak return gitu. Nah, kalau misal case-nya ada di program ini, fungsinya kan yang ini ya, public static double hitung diskon dengan parameternya total. Kemudian dia return ternyata return 0. Nah, cara membedakan kira-kira function itu return apa enggak, itu lebih dilihat dari apakah di dalam function tersebut itu baru menyimpan sebuah nilai utuh ataukah sudah ada sistem outprint-nya. Nah, itu biasanya cara yang aku pakai untuk menentukan apakah fungsinya itu return atau enggak. Jadi kalau misal di dalam function ini tuh udah ada sistem outprint yang ini, nanti udah ada string dan lain-lainnya. Nah, itu menurut aku nggak usah di return teman-teman, supaya nanti di mainnya tinggal di call aja. Tapi kalau misal konteksnya cuma seperti ini nih, cuma ada variabel-variabel aja, belum ada sistem outprint, maka teman-teman perlu mereturn nilai dari functionnya, kemudian baru akan di-outputkan di main gitu. Nah, di sini kan dipanggil ya, di diskon sama dengan hitung diskon total belanja gitu. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan nih diskon. Dia baru akan bisa tampil jika di main itu sudah memanggil sistem outprint. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah sudah clear? Oke, aku harap sudah clear ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini opsional aja. Kalau semisal nanti di soalnya itu buat fungsi rekursif atau program yang rekursif, maka poin 5 ini perlu kalian perhatikan juga. Kira-kira hal apa yang pada akhirnya membuat rekursif ini tuh akan berhenti gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman kita itu menyebutnya base case ya. Case apa yang pada akhirnya membuat program ini tuh berhenti. Apakah dia akan berhenti pada saat n-nya itu sama dengan 0, lebih dari 0, kurang dari 0, ataukah bagaimana? Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kita akan bahas di beberapa contoh soal yang sudah aku berikan di next slide-nya. Seperti itu. Sebelumnya, aku mau make sure sekali lagi, apa untuk ini bisa kita next, bisa di kalau misal aman. Oke, clear ya. Thank you guys. Kita next. Oke, seperti apa yang sudah aku mention tadi, kalau di Alprat ini kita akan lebih banyak create instead of just create. So, kita akan coba untuk practice, namun kita nggak langsung ngoding, kita akan belajar step by stepnya dulu, mulai dari membedah codingan. Nah, di sini aku coba pelajari juga beberapa pola-pola soal yang muncul gitu ya di soal-soal mingguan kalian, dan kalian harusnya juga sudah meresponsikan beberapa soal itu. Nah, di antaranya itu ada pengelolaan angka. Kalau misal kalian itu pernah mengerjakan soal untuk menentukan bilangan prima, bilangan ganjil genap, kemudian nilai minimum maksimum. Nah, itu aku masukkan ke dalam bagian pengelolaan angka. Kemudian untuk membuat pola, kayak misal kalian diminta untuk membuat bentuk segitiga, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga Pascal, dan lain-lain. Nah, itu masuk dalam pembuatan pola. Nah, kemudian ini pembuatan menu yang tadi di awal sempat kita bedah juga gitu ya, teman-teman. Kemudian di memproses string ini cukup banyak juga, kayak misal kalian disuruh mencari apakah ada huruf vokal ataukah tidak ada huruf vokal dalam kalimat yang kalian input. Kemudian nanti di akhir kita akan coba create juga satu program besar yang mencakup
mulai dari pemahaman variabel, kondisional, looping, dan juga function gitu. Oke, let's we start from the first. Nah, ini yang udah sempat aku mention tadi terkait dengan pengelolaan angka atau numerical processing. Mungkin kurang agak zoom aja. Nah, yang pertama kan bahas dulu terkait soal yang sebenarnya cukup sering juga teman-teman hadapi dan harusnya sih di setiap soal pengelolaan angka kalian akan menemukan prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip penghitung banyaknya digit dan juga menjumlah setiap digit gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini aku memberikan contoh satu program yang iteratif atau dia tuh diolah mulai dari atas ke bawah dan ada juga di sini aku berikan contoh program yang rekursif tuh. Nah, apa sih bedanya, Kak? Yang pertama, kalau program yang iteratif atau yang ya udah yang biasa aja gitu ya. Yang pertama, pasti yang kalian lakukan harus ada inisiasi terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Nah, kalau kita ingin membuat program yang berhubungan dengan angka, guys, minta tolong dicatat, kita harus menginisiasi variabel yang menyimpan angka tersebut dengan nilai awal gitu ya. Jadi kalau misal kalian di sini bikin angka untuk menghitung digit dan juga menghitung jumlah yang nantinya di-outputkan entah itu angka berapapun ya. Di awal itu kalian harus inisiasi dulu entah itu satu ataukah nol harus disesuaikan dengan maksudnya gitu. Nah, sebagai contoh, kenapa sih kok sum ini tuh kita awalnya kita buat nol inisiasinya? Karena kalau misal memang tidak ada sesuatu yang mau dijumlahkan di sini, ya memang hasilnya akan nol gitu ya. Sebagai contoh, mungkin kita masukkan angka nol gitu mungkin dia akan langsung mereturnkan hasil dari sumnya seperti itu. Begitupun juga dengan count kalau misal nggak ada sesuatu yang diinputkan ya pasti dia akan mengoutputkan 0 digit gitu. Nah, kemudian di sini kalian juga coba tentukan tadi ya, pikirkan apakah lebih cocok menggunakan while ataukah for. Nah, kalau misal konteksnya adalah soalnya kayak gini bunyinya. Aku ingin menghitung jumlah digit dari bilangan ratusan. Nah, menurut teman-teman, aku better pakai while, apakah better pakai for? Kalau konteksnya seperti itu. Izin jawab Kak, kalau menurutku lebih better pakai for karena kita dari awal udah tahu target kita itu mau seperti apa dan selesainya seperti apa gitu sih Kak. Oke, benar. Nah, kalau pakai for berarti nanti batasnya berapa? Kan aku tadi sebut angka ratusan nih. Berarti dia akan menghitung berapa digit batasnya. 3 digit. Ya digit Kak. Iya, silakan, silakan. On mic aja nggak apa-apa. 3 digit Kak. Oke, betul. Karena tadi soalnya mention bilangan ratusan, otomatis dia akan dimulai dari angka 100 sampai dengan 999, yang mana jumlah digitnya udah kita ketahui nih guys, yaitu panjangnya 3. So, pasti di sini kita pakai for untuk hal tersebut. Nah, tapi kalau misal kita bikin programnya itu mau lebih fleksibel, maka di sini kita pakai while aja, karena belum tentu bilangan yang akan kita inputkan ini selalu 3 digit, selalu 2 digit, dan seterusnya. Gitu. Oke, nah ini untuk prinsipalnya. Aku harap kalian selalu mengingat, nggak usah dihafal ya, tapi aku harap kalian itu selalu menanamkan bahwa untuk mengambil sebuah digit atau deret angka, misal ada, saya tulis, ada angka 1, 2, 3. Nah, dalam program itu kalian ngambilnya dari belakang, guys, bukan dari depan. Kalau misal kalian mau mempers atau membagi angka menjadi tiap digit. Jadi untuk membagi 1, 2, 3 ini menjadi setiap bagian kayak gini,
Nah, kalian ngambilnya itu harus mulai dari belakang, bukan dari depan. Kalau pakai prinsip seperti ini. Kenapa? Dan bagaimana caranya untuk mengambil dari belakang? Yang pertama, kalau misal kalian punya angka berapapun itu, untuk mengambil angka yang paling belakang, kita bisa dengan mencari sisa hasil baginya dengan 10. Kenapa? Karena kalau misal angka berapapun yang akan kita bagi itu kita bagi dengan 10, nanti akan menyisakan bilangan yang paling belakang gitu. Kalau misal angka 123 kita bagi dengan 10, sisanya adalah 3, ya kan? Kita dapat 12, sisa 3. Begitupun juga misal ada angka 999. Angka 999 kalau kita bagi 10 itu dapat 99 dan sisa 9, ya kan? Pada akhirnya kita bisa mendapatkan angka yang paling belakang. Nah, untuk melakukan hal tersebut dan mengambil setiap digitnya, kita perlu adanya perulangan. Setelah kita ambil angka yang paling belakang, kita bisa menyimpan angka yang paling belakang ini ke dalam sebuah variabel dan membuang angka yang paling belakang ini untuk kemudian membuat angka yang paling belakang yang setelahnya adalah 2 gitu ya. Jadi setelah kita ngambil 3, kita simpen tiganya, lalu kita buang tiganya supaya angka terbelakang yang paling baru itu adalah yang 2 gitu. Nah, jadi sistemnya di sini dia akan mengambil yang paling belakang nih di modulo 10, kemudian dia akan simpen di variabel namanya sum, kemudian count ini untuk menghitung digitnya, berarti kalau yang pertama kita habis ngitung dan mengambil 3, kita countnya nambah 1. Nah, kemudian untuk membuang 3 ini kita lakukan dengan N dibagi sama dengan 10 untuk menghilangkan angka tiganya. Jadi sisa 12 aja nanti. Nah, waktu udah dapat 12, dia akan mengulang lagi ke sini. Dia akan ngambil 12, nyimpen 12, dijumlahkan dengan 3, kemudian dia akan membuang duanya sehingga sisa 1. Gitu. Kurang lebih prinsipalnya. Ya, aku rasa teman-teman di sini mesti udah banyak yang mengerti ya, atau kalau misal memang ada yang belum paham atau baru connect sekarang, ya aku harap ini bisa jadi insight baru buat kalian juga. Oke, next. Di sini ada yang versi rekursif. Nah, ini untuk yang menghitung banyaknya digit. Nah, di sini untuk menghitung banyaknya digit dan di sini jumlah digitnya. Nah, prinsipnya kalau di rekursif itu sebenarnya pola pikir kita cukup mencari apa yang sebenarnya bisa menjadi pola gitu. Nah, kalau di sini yang bisa jadi pola itu kan sebenarnya adalah kita langsung aja hitung bagian satu kali, kemudian kita coba bagi dengan 10 sehingga kita menyisakan bagian yang kedua kalinya, lalu kita bagi lagi dengan 10 menciptakan bagian ketiga kalinya. Nah, baru setelah dia nilainya itu sudah kurang dari 10, dia akan mereturn 1, yang artinya ini adalah base case-nya gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui kalau misalnya di rekursif itu, kita di sini mainnya base case ya. Jadi basis itu adalah hal apa yang pada akhirnya membuat program kalian itu berhenti untuk terus berputar gitu. Nah, ini perlu diketahui juga dan mungkin teman-teman bisa coba menjawab kira-kira kenapa sih kok aku membuat base case di sini n-nya kurang dari 10? Kenapa kok nggak pada saat n-nya 0 aja disamain kayak yang jumlah digit gitu? Ada yang mau bilang nggak? Oke, mungkin aku coba pancing dulu kali ya mindsetnya dengan beberapa pertanyaan ini. Misal aku punya sebuah program. Kira-kira program itu tuh akan mengoutputkan suatu hal nggak sih kalau misal aku nggak pernah menginput apapun? Bisa nggak kayak gitu? Aku nggak nginput apapun tapi dia tiba-tiba keluar output gitu. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira kayak gitu?
Jawabannya nggak bisa ya Bisa mungkin. teman-teman, karena program... Oke, nggak jadi Kak. Maaf. Oh ya, gimana? Mau jawab apa tadi? Nah, saya kira tuh bisa berjalan tanpa input, soalnya diinisialisasikan di programnya gitu kan. Oke, itu Atau bisa mungkin jadi salah. case yang lain. Tapi kalau misal case-nya untuk mencari banyak digit, kira-kira bisa nggak program itu tiba-tiba mengeluarkan suatu output digitnya berapa, tapi kita nggak pernah input bilangannya? Bisa nggak kira-kira? Oke, tadi udah aku jawab ya. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena program itu bukan cenayang, guys. Jadi, mungkin kalian sudah memikirkan angka misal 100 gitu di otak kalian. Cuman kalian nggak mengetikkan dan tidak menginputkan itu ke dalam programnya. Maka dia nggak bisa semerta-merta akan mengeluarkan banyaknya digitnya 3 gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus minimal banget. Minimal berarti kita harus mengoutput angka itu sebanyak berapa digit. Kalau gitu. Minimal banget. Biar programnya bisa jalan. Mungkin satu Kak. Satu digit untuk menentukan sebuah Oke, output. benar. Minimal kita input satu digit. Bahkan untuk angka nol aja. Nah, itu juga terhitung satu digit ya, teman-teman. Maka dari itu, untuk konteks menghitung banyaknya digit, di sini kita buat returnnya itu satu. Jadi, defaultnya itu, mau seminim apapun dia mencoba untuk menginput di program ini, maka pasti returnnya paling kecil itu akan satu, gitu ya kan? Nah, angka satu ini tuh akan terjadi jika n-nya berapa gitu. Nah, kalau misal n-nya itu 10 dia kan udah 2 digit gitu kan. Jadi dia nggak mungkin akan return satu. Tapi dia akan baru return satu kalau nilai n-nya adalah kurang dari 10 gitu. Makanya di sini kita buat saat n kurang dari 10 dia akan mereturn satu seperti itu. Oke. Aku harap ini bisa dipahami ya sama teman-teman yang barangkali masih bingung terkait dengan gimana merancang base case dari sebuah rekursif. Nah, untuk fungsi returnnya ini kalian tinggal tambahkan aja guys. Kalau misal dia 2 digit, berarti kan dia hanya akan memanggil return satu satu ditambah dengan banyaknya digit dibagi 10. Jadi misal at least kita input 2 digit, maka dia akan berjalan return satu ditambah banyaknya digit 10 per 10 satu. Nah, pada saat dia 10 per 10 itu dapat satu, dia kan udah n-nya kita masuk di sini satu ya. Nah, pada saat satu dia akan return satu. So, dia akan mengeluarkan sebanyak 2 digit. Satu tambah satu. Begitu. Oke, nah kalau di sini konteksnya jumlah digit, sekarang ini kita menjumlahkan ya, bukan jumlah digitnya, tapi menjumlahkan semua digit-digitnya gitu. Nah, kalau menurut kalian kenapa pada akhirnya di sini yang menjadi base case adalah nol, kok bukan satu gitu? Kalau menjumlahkan semua digit. Izin menjawab, Kak. Iya, Itu boleh? karena nanti saat pengulangan, ketika digitnya ada sisa satu, itu tuh pasti kayak sisa ba- dibaginya itu pasti kan returnnya nol ya, n-nya sama dengan nol. Jadi tuh nanti bisa di returnnya nol supaya nanti tuh nggak error pas em, di rekursifnya itu. Oke, betul Alvin. Mungkin secara sederhananya, di sini aku bisa menjelaskan kalau misal pun kita di sini menginputkan 000, dia banyak digitnya ada 3 nih. Tapi kalau misal kita jumlahkan setiap digitnya, dia pasti akan nol gitu. Jadi angka minimal yang ada di angka bilangan asli gitu ya kan, itu kan mulai dari nol ya yang paling kecil. Maka
Kalau kita bikin kemungkinan dia menginput angka yang paling kecil, yaitu nol, entah berapapun itu nolnya, dia akan mereturn nol. Jadi base case ini tuh anggaplah sebagai sesuatu yang paling kecil gitu guys. Kemungkinan kalau si user itu memasukkan angka yang paling kecil, dia akan menghasilkan angka berapa gitu. Nah, tadi kan paling kecil masukin satu digit ya, masukin nol gitu misalnya itu terhitung satu digit. Kalau di sini kita masukkan nol nol nol, mau berapapun kali nolnya muncul, nol tambah nol itu akan terhitung nol gitu. Itulah kenapa kita returnnya di sini pakai nol. Nah, sekarang dari beberapa numerical processing yang aku tampilkan di sini kira-kira ada teman-teman mau bahas yang mana nih? Soalnya kayaknya waktunya nggak akan cukup kalau misal kita bahas semuanya. Jadi mungkin ini bisa kalian pakai sebagai pembelajaran atau cheat sheet, tapi bukan untuk contekan ya guys, untuk mereview aja sekali lagi dan mengingat prinsip numerical processing sebelum kalian UAS. Mungkin kalian ada yang mau dibahas kah dari pilihan yang aku buat di sini? Atau mungkin kalau mau belajar secara pribadi, aku bisa next ke next slide aja. Aman, aman? Kalau aman boleh react. Tapi kalau mau membahas mungkin salah satu bagian boleh komen atau on mic. Oke, aman ya guys. Kalau misal aku ada penjelasan yang menurut kalian terlalu belibet atau terlalu cepat, ya tidak sesuai dengan pace belajar kalian, boleh silakan ungkapkan saja teman-teman. Ini biar aku juga bisa menyesuaikan lah ya, kira-kira pace belajarnya teman-teman itu seperti apa gitu ya. Oke, thank you. Bisa dipelajari sendiri untuk ini. Kita akan geser ke bagian pattern generation. Nah, sebelum aku mencoba membedah nih, ini bagian yang mana, boleh nggak minta tolong untuk mengisi lingkaran ini. Jadi, misal nih menurut kalian untuk gambar ini tuh bisa dihasilkan dari codingan yang nomor 4. Jadi, kalian bilang 4 gitu. Terus kalau misal ini dihasilkan oleh nomor 3, bilang 3 gitu. Jadi, urut. Misal ini kalian mau bilang 4, 3, 2, 1. Jadi, kalian bilang 4, 3, 2, 1 gitu aja coba. Aku mau tahu dulu kira-kira kalian apakah sudah sejauh apa gitu memahami konsep tentang pattern generation ini. Kelihatan nggak guys tapi gambarnya di kalian? Kelihatan nggak? Oke. Oke, satu-satu deh kalau kayak gitu. Ya, di yang warna ungu. Kira-kira yang warna ungu ini tuh programnya yang nomor berapa? Ayo, yang nomor berapa? Atau mau lompat dulu deh, yang warna orange. Yang warna orange nomor berapa? Dua. Nomor dua kan? Oke, orange nomor 2 ya. Kita tulis dulu. Oke, terus yang warna biru ini Nomor Dava satu, Kak. biru nomor 1. Oke, ini Dava Izul Raisen. Kenapa? Itu yang biru nomor satu. Oke, ya aku tulis ya. Terus tinggal yang warna kuning sama ungu. Nomor 3 sama 4 nih. Yang mana?
Yang kuning nomor 4 Kak. Oke, yang kuning nomor 4 berarti kalau gitu yang ungu nomor 3 ya. Yang kuning nomor 1, Kak. Yang kuning nomor 1. Oke, ada yang bilang 4, ada yang bilang 1. Yang ungu baru nomor 4. Yang ungu nomor 4. Kayak gini ya jawabannya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, aku rasa cukup ya. Nah, kita bahas di sini satu-satu. Mulai dari yang ini deh, yang paling sedikit jawabannya, yang warna orange 2. Kenapa bisa 2? Ya, ini kita lihat aja ya. Oke. Di sini untuk gambarnya itu pakai bintang. Jadi otomatis apapun kodenya yang ada bintangnya, itu pasti akan mencetak segitiga. Dan yang akan Dan yang punya bintang itu di sini nomor 2, 3, sama 4 ya. Di sini satu nggak punya bintang. Bener nggak? Ya, dia nggak punya bintang ya. Berarti otomatis nomor 1 ini dia nggak mungkin akan mencetak segitiga bintang gitu. So, kalau misal dia nggak mungkin mencetak segitiga bintang, berarti nomor 1 adalah yang warna biru gitu. Karena selain itu, dia adalah bintang gitu. So, ini bener ya yang ini. Nah, terus next, nomor 2. Di nomor 2 itu, di sini ada nested looping for. Tidak hanya di nomor 2, tapi kalau teman-teman perhatikan, selalu ada nested looping for di setiap codingan pola ya, pola segitiga. Ini ada nestednya, ini ada nestednya, ini juga ada nestednya gitu. Nah, sebenarnya indikasi dari nested ini tuh gimana sih Kak? I ini tuh sebenarnya mewakili apa? Kemudian J ini tuh sebenarnya mewakili apa? Nah, mungkin untuk setiap variabel yang setiap programmer buat itu macam-macam ya. Kalian bisa bikin XY atau mungkin A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum untuk indeks di sini pakai IJ. Nah, kalau kalian pakai IJ dan kita coba generalisasikan, kita akan selalu memakai itu. Teman-teman anggap aja kalau baris I itu adalah bagian yang mewakili baris ya. Baris. Nah, sedangkan untuk J, variabel J itu adalah variabel yang mewakili kolom. Nah, kita coba terapin dulu nih prinsipnya. Ada baris, ada kolom, diwakili oleh variabel I dan J. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan dari masing-masing segitiga yang ada di sini. Kalau yang warna ungu dan warna oranye, di sini tuh dia mepet dengan wall paling kiri atau dia itu rata kiri gitu ya. Bener nggak? Seret. Nah, kalau dia rata kiri berarti kan dia langsung aja ngeprint out bintangnya tanpa pakai ada jarak untuk membuat dia lebih menjorok ke kanan gitu. Nah, sedangkan kalau yang warna biru dan warna kuning di sini itu ada gap atau jarak yang dihasilkan sehingga membuat segitiganya ini tuh terlihat tidak siku-siku atau dia tuh presisi gitu ya, ada sisi tengahnya nih. Sebenarnya bagian yang terlihat kosong di sini, di bagian kiri ya. Oke, wait. Nah, di bagian ini dan ini juga, itu tidak semerta-merta angka ataupun bintangnya itu bisa bergeser sendiri, teman-teman. Ada yang namanya fungsi spasi yang digunakan untuk pada akhirnya bisa menggeser angka-angka tersebut sesuai dengan kondisi dia ada di baris keberapa. Nah, kalau misal kita lihat nih logikanya, semakin dia berada di baris ke bawah, maka spasinya akan semakin sedikit ya. Dia bahkan di paling bawah nggak ada spasinya. Tapi semakin atas, dia akan lebih banyak spasinya. Ya. Nah, di sini spasinya lebih panjang.
dibandingkan yang paling bawah. So, di sini kita nggak bisa memungkiri bahwa nantinya akan ada logika juga yang akan mencetak spasi untuk bisa membuat segitiganya itu lebih menjorok ke kanan gitu. Nah, tapi Kak, apakah yang di bagian sisi satunya ini itu juga perlu spasi? Nah, itu nggak perlu ya teman-teman, karena untuk membuat gambarnya bisa menjadi seperti ini, segitiga sama kaki atau sama sisi, itu kalian hanya perlu effort untuk membuat spasi di bagian kirinya aja. Karena pada umumnya coding itu akan teroutput dari kiri ke kanan gitu, bukan dari kanan ke kiri gitu. Oke, jadi di sini ada satu elemen lagi yang perlu teman-teman perhatikan, yakni spasi. Nah, kalau misal gambarnya yang diharapkan itu seperti ini, nggak usah spasi, nggak apa-apa. Tapi kalau yang diharapkan itu seperti ini, nanti pakai spasi ya. Nah, kalau misal kita melihat seperti ini ya, yang ada spasinya itu kan yang warna biru sama warna kuning ya. Nah, kita lihat di sini apakah ada program yang mencetak spasi ya. Di nomor 2 di sini nggak ada mencetak spasi ya, adanya bintang aja sama ini kosongan. Kemudian ini juga mencetak bintang aja dan kosongan untuk next line. Nah, di sini ada spasi nih. Ada mencetak spasi dan mencetak bintang. Kalau yang ini itu mencetak spasi dan mencetak angka plus spasi gitu. Nah, dari sini kita udah bisa nebak ya, teman-teman, bahwa yang mencetak spasi dan bintang itu udah pasti yang warna kuning, yang paling bawah. So, itu codingan nomor berapa? Codingan nomor 4 gitu. Itu tadi yang masih menjawab codingan nomor 1 bisa dikoreksi lagi ya, teman-teman. Oke. Jadi ini kita udah dapet nomor 1, nomor 4, tinggal nomor 3 sama 2. Nah, tadi yang pakai spasi sekaligus pakai angka yang mana? Nomor 1. Berarti yang ini udah bener ya. Kemudian yang segitiga terbalik dan juga segitiga siku-siku tidak terbalik. Nah, kita perhatikan di sini tinggal nomor 2 sama nomor 3. Kalau nomor 2, dia itu akan menghitung baris dan kolom seperti ini. Jadi dia akan mulai dulu dari baris pertama. Di baris pertama, I-nya mulai dari 1. Misal kita mau inputkan N-nya itu sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misal kita mau tinggi dari segitiganya itu 5, maka kita akan input N-nya sama dengan 5. Nah, dimulai dari baris yang pertama atau baris yang paling atas gitu ya. Baris yang paling atas berarti baris ke satu. Baris ke satu, kolom ke satu. Nah, ini batasnya cuma sampai 1 kali aja. Dia ngeprint 1. Berarti yang paling atas di sini dia hanya ngeprint 1, teman-teman. Kemudian pada saat dia udah selesai mengeprint tugasnya cuma bintang sekali, dia akan balik lagi ke atas. Dan sekarang I-nya plus plus ya, I-nya sekarang jadi 2. I-nya 2, dia masih kurang dari 5, dia akan berjalan lagi J-nya. Nah, J sama dengan 1, 1 kurang dari 2, iya dia ngeprint. Balik lagi di sini, J-nya belum selesai. J-nya 2, masih kurang dari 2 atau sama dengan 2. Benar, jadi dia ngeprint lagi di sini, ada 2. Berarti di baris kedua akan ada 2 bintang. Di baris pertama tadi ada 1 bintang, di baris kedua ada 2 bintang. Berarti yang paling cocok adalah yang ini, gitu ya. Ini ada 1 bintang, ini ada 2 bintang. So, ini udah benar yang 2. Itu. Nah, karena udah kepilih 1, 2, 4, berarti ini sisanya adalah 3. Begitu, teman-teman. Nah, oke, sampai di sini apakah ada yang masih bingung atau penjelasanku tadi sempat lompat-lompat nih, jadi akhirnya kalian bingung. Ada yang mau bertanya? Aman gak guys? Ntar aku beralih ke Zoom. Kalau aman, coba di react. Oke, thank you.
Serius guys, nanti kalau misal kalian nggak aman, kalian bilang aja nggak apa-apa ya. Interupsi untuk minta penjelasan lebih lanjut gitu. Oke, karena udah aman, di sini kita next ke bagian menu driven program. Nah, sebenarnya ini akan lebih banyak kita bahas pada saat nanti ada grand soal gitu ya. Jadi, di menu driven program sebenarnya secara garis besar pengertiannya adalah program yang akan terus berjalan sampai user ini tuh mengetik keluar atau mungkin mengindikasikan sesuatu yang membuat ini tuh akan berhenti gitu. Nah, sebagai contoh, di sini aku ada suatu program untuk menghitung luas beberapa bangun datar yang bisa dipilih gitu ya kan. Nah, di sini pilihannya itu ada luas persegi panjang, luas lingkaran, dan yang terakhir itu keluar. Nah, kalau misal user itu ngeklik keluar, maka dia tidak akan lagi menerima pesan menu-menu ini. Tapi kalau misal dia nggak klik keluar, maka dia akan terus mendapatkan pesan menu ini. Nah, so logikanya gimana? Jadi di awal, aku akan sangat merekomendasikan kalian untuk menulis terlebih dahulu di bagian atas sebelum main itu kalian tulis dulu function-functionnya. Supaya apa? Supaya nanti program itu nggak error duluan. Kalau misal kalian udah manggil nama-nama functionnya ya gitu misal. Kalian udah manggil nih luas persegi, udah manggil luas lingkaran, tapi kalian belum bikin functionnya, nanti dia akan ada merah-merahnya gitu guys. Jadi dia akan bersuuzon bahwa ini belum ada loh functionnya kok kamu panggil gitu. Jadi makanya kalian bikin dulu functionnya sebelum bikin function main gitu. Sini aku bikin ya seperti luas pada umumnya ya, pakai standar. Nah, kemudian di sini yang kalau kalian perhatikan, aku memberikan contoh pakai do while ya, nggak pakai while, tapi aku pakai do while. So, what's different antara pakai while doang sama pakai do while? Nah, kalau pakai do while, guys, itu tadi yang sempat disinggung sama teman kalian, Tristan kalau nggak salah tadi ya. Kira-kira bisa nggak sih program itu kita belum input apa-apa, kita baru ngerun, tapi dia itu udah mengoutputkan suatu hal. Nah, itu bisa, teman-teman. Caranya adalah kita pakai do while. Jadi, setidaknya sebelum si user ini tuh menginput apapun, programnya udah berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan menu-menunya gitu. Jadi kalau pakai do while itu paling tidak minimal banget dia akan terjadi iterasi sebanyak satu kali gitu. Tapi kalau kalian cuma pakai while, dia akan menunggu dulu programnya untuk mengecek kondisi. Nah, baru dia akan menjalankan perputaran menu ini gitu. So that's difference. Jadi kalau misal kalian pakai do while, kalian akan bisa menampilkan dan melihat menu-menu ini tanpa melakukan apapun dulu. Tapi kalau kalian langsung pakai while, kalian harus ya setidaknya input dulu lah. Atau kalian kalian mau mengeluarkan ini di luar while itu juga malahan akan lebih ribet lagi gitu ya. So untuk konteks ini karena pasti programnya itu harus berinisiatif dulu menampilkan menu-menu apa aja yang ada, aku akan lebih menyarankan kalian untuk pakai do while tuh. Nah, kemudian di sini ada switch case. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai ini atau kalian pakai if else. Tapi akan ada sedikit perbedaan dan kalau menurut aku dalam menu driven ini akan lebih cocok jika teman-teman pakai switch case. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal if else itu kan kondisional ya. Hanya akan ada satu kondisi, dua kondisi gitu ya, benar atau salah if atau else ya meskipun kalau misal kalian mau lebih banyak lagi kondisinya bisa di nestetkan atau dicabangkan tapi kalau kalian pakai switch ini kalian nggak perlu mencabang-cabangkan if-nya sehingga tidak ada banyak else if kalian tinggal bikin case satu case 2 gitu aja jadi dia akan setara gitu guys kalau pakai if else nanti itu bisa kalian pakai kalau cuma ada dua kondisi aja. Tapi kalau ada banyak kondisi dan banyak pilihan, aku prefer kalian untuk pakai switch case gitu. Nah, jangan lupa kalau bikin switch case, bikin juga defaultnya ya. Kalau misal dia nggak ada di pilihan case itu, sistemnya akan menampilkan apa.
Oke, sampai sini apakah Oke, thank you ya jempolnya. Aku harap itu bisa mewakili teman-teman yang lain. Kalau misal kalian ada yang nggak dipahami, boleh nanti di akhir aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya, ya. Oke, next kita di sini akan bahas juga terkait dengan string processing. Nah, aku rasa sebelum UAS kalian coba deh searching-searching dan juga memahami beberapa istilah-istilah manipulasi string atau manipulasi kata yang kemungkinan akan bisa keluar di soal UAS gitu. Karena kalau misal aku pelajari dari beberapa modul yang sudah kalian dapatkan, aku tuh menemukan ada beberapa istilah yang aku tuh juga baru tahu ada istilah itu dan baru belajar juga pada saat mendapatkan soal gitu. Nah, takutnya nanti akan ada beberapa istilah-istilah yang pada saat itu muncul di UAS aku nggak ngerti sebenarnya ini tuh aku disuruh ngapain karena aku tidak mengetahui istilah itu buat apa. Nah, untuk beberapa contoh istilah yang sebenarnya udah pernah kita mention atau udah pernah kita dapatkan itu salah tiganya itu ada palindrom dan juga lipogram dan juga ini ada menghitung frekuensi huruf yang keluar entah itu huruf vokal ataupun huruf konsonan gitu ya. Nah, aku bahas dulu mulai dari yang palindrom. Palindrom ini simpelnya adalah kata yang mau dibaca dari depan ataupun dari belakang, dia itu sama. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal kayak katak gitu ya kan. Katak. Katak itu kan diawali huruf K, diakhiri huruf K. Setelah huruf K itu ada huruf A, kemudian tengah-tengahnya T. Nah, dia kan presisi kan. K, tak. Nah, mau kita baca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, bacanya itu tetap kata. Nah, kalau misal kalian menemukan kata seperti ini, programnya akan membaca bahwa kata ini adalah palindrom gitu. Nah, contohnya implementasinya kayak gimana, Kak? Nah, karena kita di sini pakai string ya, jadi kalian akan banyak nanti pakai jenis inputannya itu input next line. Nah, jangan lupa di sini dikasih string ya. S-nya besar ya. Kalau misal S-nya kecil, kemungkinan program kalian akan error kalau di Java gitu. Nah, untuk inisialisasi string itu kita nggak pakai angka, kita nggak pakai huruf guys, tapi kita pakai tanda petik kosongan gitu ya. Tolong diingat-ingat. Kemudian yang paling penting juga untuk bisa mengambil setiap karakter atau setiap huruf yang ada di dalam string ya. Karena string itu kan secara definitif kumpulan dari beberapa karakter atau huruf ya. Jadi kalau misalnya mau ngecek satu persatu hurufnya, kita bisa pakai sintaks ini. Char at dalam kurung indeksnya. Jadi misal kita punya kata katak gitu ya. Berarti kalau aku mau mengambil huruf ke bukan huruf ke deh. Aku mau ngambil huruf T. Nah, huruf T ini kira-kira ada di I ke berapa? I-nya berapa? Dua, Kak. Iya, benar dua. Kenapa kok dua? Kenapa kok nggak tiga, Kak? Padahal kan dia urutan ketiga. Karena string itu selalu memulai dari nol ya, teman-teman. Jadi K ini adalah char at nol, ini char at satu, ini char at dua, tiga, dan empat. Seperti itu ya. Oke. Oke, aku rasa teman-teman udah paham ya di sini. Nah, kemudian, nah ini juga perlu diketahui. Kalau kalian mau membandingkan suatu kata dengan kata lain di string ya, bukan angka. Kalau pakai string, kalian itu harus pakai ini, equals ignore case. Ya. Equals ignore case. Kalian nggak bisa pakai sama dengan, karena kalau misal kalian membandingkan pakai sama dengan, nanti dia
akan error gitu ya dalam beberapa kasus setelah aku coba melihat teman-teman yang sudah responsi itu tuh error. So, kalau mau aman ya di sini kalian pakai ini aja sintaknya untuk membandingkan suatu string gitu. Oke, sampai sini untuk palindrom apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, aman kak guys? Oke, aman ya. Next, thank you. Kita akan bahas yang lipogram. Nah, lipogram ini adalah kalimat yang tidak mengandung huruf tertentu. Jadi misal nih, aku punya, jangan kalimat deh ya kepanjangan, nanti aku nulisnya. Aku coba kata aja, kata ibu. Nah, aku punya kata ibu. Aku mau ngecek apakah ada huruf A di dalam kata ibu. Kalau misal aku menemukan huruf A ini di dalam kalimat itu, maka itu bukanlah lipogram gitu. Tapi kalau misal konteksnya kayak gini, A itu nggak ada di dalam kalimat ibu, maka dia adalah lipogram. Seperti itu. Nah, misal nih cara kerjanya kayak gimana? Yang pertama input dulu ya, seperti biasa. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini, terkadang program itu akan sensitif dengan huruf besar dan juga huruf kecil ya, teman-teman. Ini berlaku juga buat yang sebelumnya, yang palindrom. Jadi, program itu akan sensitif dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi, untuk bisa menstandarkan supaya dia bisa membaca inputan-inputan kalian ini tuh sebagai suatu hal yang sama, amannya kalian coba ubah aja setiap huruf inputan kalian itu ke dalam semuanya jadi kapital atau semuanya nanti dijadikan sebagai huruf kecil gitu. Nah, kalau di sini konteksnya dia akan menjadi lowercase semua. Jadi meskipun aku hitung inputnya nanti adalah gini ya, mama. Ya kan, ini M yang pertama gede, terus yang lainnya kecil. Nah, sama programnya nanti dia akan diganti, dia akan diubah menjadi M-nya kecil semua. Nggak cuma M, tapi huruf-huruf yang ada di belakangnya juga akan menjadi kecil. Nah, ini juga akan mengantisipasi kalau seandainya nanti user itu ada typo di tengah-tengah tiba-tiba ke caps lock gitu ya kan. Akhirnya itu akan mengindikasikan error kalau misal kalian nggak ubah itu semuanya jadi lowercase atau di kapital semua. Nah, kalau misalkan Anda pakai ini, dia akan distandarkan semuanya akan jadi kecil, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, untuk mengecek hurufnya, dia akan dimulai dari huruf yang paling depan atau yang caret, gitu ya. Huruf yang akan dicek. Kenapa kok yang paling depan? Karena kalau konteksnya di sini adalah huruf, berarti kan cuma satu karakter gitu ya. Walaupun nanti kita akan memasukkan sebuah deretan huruf di sini ya dia akan mengambil yang pertama aja. Jadi misalnya di sini huruf yang mau dicek itu si usernya sengaja aku nggak mau huruf A, aku mau kata aku gitu misalnya. Nah nggak bisa yang terbaca hanya akan A-nya aja. Kenapa begitu? Ya karena kan programmernya udah bilang gitu ya masukkan huruf gitu bukan masukkan kata. Jadi harapannya di sini kalian juga bisa memberikan penerjemahan yang baik kepada user yang akan menggunakan program kalian. Kalau misal kalian memang mau huruf, ya bilang kalian harus masukkan huruf sehingga dia hanya akan memasukkan satu karakter saja. Karena cuma masukin satu karakter, makanya di sini diambil yang char at 0 atau satu karakter pertama, begitu. Oke, next ini loopingnya ya untuk mengecek mulai dari indeks ke nol, ya huruf paling depan, mungkin ini I ya, dari I, dibandingkan apakah
bertemu dengan hurufnya gitu. Nah, ini aku juga lebih menyarankan kalian akan pakai ini ya, pakai yang equals ignore case ya, instead of sama dengan kayak gini. Karena takutnya nanti error seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang paling sering juga akan ada di soal, yaitu menghitung frekuensi kemunculan dari setiap karakter. Entah itu nanti hurufnya itu huruf vokal kayak yang diminta, huruf konsonan, atau mungkin huruf atau karakter yang lain gitu ya, mencari spasi misalnya. Nah, untuk base-nya sebenarnya kalian bikinnya seperti ini. Nanti kalau misal ada syarat-syarat tertentu, kalian bisa tambahkan aja if-nya gitu ya di sini. Nah, misal ketemu lagi if-nya ada hurufnya A, B, C, D, E atau hurufnya A, I, U, E, O. Nah, kalian bisa tambahkan lagi aja apakah char add-nya itu bertemu dengan huruf yang mau kita kecualikan atau kita persyaratkan seperti itu. Oke, kurang lebih sama untuk konsepnya ya. Mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan Kak, bedanya next sama next line itu apa? Kalau next line itu berarti dia mengindikasikan input kita berupa string ya atau huruf gitu. Sedangkan kalau cuma next itu biasanya gak bisa, dia harus ada next apa? Next integer kah? Next double kah? Ataukah next boolean kah? Dan lain sebagainya. Jadi kalau misal cuma next gitu aja harus ada kelanjutannya karena ini bisa mengindikasikan juga tipe data apa yang kita gunakan gitu. Next line ini artinya kata ya, berarti tipe datanya itu string. Nanti kalau string kalian pakai next line, tapi kalau misal integer gitu kalian pakai next int. Nah, kalau misal double gitu kalian pakai next double gitu. Is that clear? Aman nggak Zoom Zoom user? Oke, sip. Nah, kita next ya. Oke, nggak apa-apa guys, tanya aja kalau emang bingung. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi dari beberapa bagian yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin ini akan lebih terfokus kepada yang menu driven tadi ya guys. Di menu driven tadi, itu kan kita udah belajar untuk membuat program yang dia tidak akan berhenti sampai dengan user mengklik keluar. Jadi di sini aku coba baca dulu study case dari soalnya gitu ya. Jadi kurang lebih nanti buat UAS kalian juga akan sama kayak biasanya responsi gitu, akan ada soal study case. So, kalian perlu betul-betul bisa memahami dan membedah apa yang diinginkan dari study case tersebut gitu. Jadi misal di sini aku bikin soal, kalian harus membuat sistem pemesanan kafe ngoding dulu. Nah, dari deskripsinya, Cafe Ngoding dulu ini tuh menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Jadi nanti akan ada dua macam item, yaitu makanan dan minuman. Pelanggan itu bisa memesan beberapa menu dalam satu transaksi. Program itu harus menyimpan seluruh pesanan pelanggan dan menghitung total pembayaran saat check out. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih menu keluar. Dan di sini ada apa aja kah menu-menunya? Yang pertama ada tambahkan pesanan. Di sini user bisa menginput menu dan menginput jumlah pesanan, gitu ya. Berarti kayak kita disuguhkan dengan tampilan menu-menu, udah ada harganya juga, kita tinggal menginput kita mau menu yang mana dan jumlahnya mau berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, lihat keranjang. Jadi habis kita menambahkan pesanan tadi, nantinya setiap pesanan yang kita klik akan dimasukkan ke keranjang. Nah, kalau mau melihat keranjangnya, kita bisa memilih menu yang kedua, yaitu lihat keranjang.
Kemudian yang ketiga di sini menu check out. Nah, setelah kita tambah pesanan, kita masukin keranjang, belum afdol dan belum beli kalau misal kita nggak check out gitu ya. Nah, ternyata di check out ini juga masih ada beberapa prasyarat yang bisa mengakibatkan ada beberapa ending yang berbeda gitu ya. Jadi sebelum dia menampilkan harga akhir, dia akan ditanya dulu, kira-kira dia tuh member dari kafe ini apa bukan sih? Kalau dia member, dia bakal kena diskon 5%. Tapi kalau misal dia bukan member, dia nggak dapet diskon. Next. Dia akan bisa dapat diskon 10% kalau pembeliannya itu lebih dari 100.000. Berarti kalau kurang dari 100.000, dia nggak akan dapat diskon. Harganya normal gitu ya. Terus tax 10%. Nah, karena nggak dikasih keterangan jika apa, maka setiap pembelian pasti akan kita kenakan pajak atau tax sebesar 10% gitu ya nanti. Oke, next. Nah, ini adalah output-output yang ingin ditujukan kepada user, yaitu daftar pesanannya, dia pesan apa aja, subtotal harganya berapa, diskon yang dia terima berapa, pajaknya berapa, dan dia harus bayar berapa di akhir, kayak gitu. Nah, dari soal seperti ini, kalian coba bedah gitu ya, kira-kira apa aja sih variabel-variabel yang diperlukan, kemudian apakah ada kondisi yang membuat ending itu bisa berbeda. Nah, ini tadi udah dikasih tahu ya di clue soalnya. Kemudian kira-kira untuk loopingnya, better kita pakai while ataukah pakai for gitu ya. Nah, kemudian untuk function-function yang ada, kira-kira ini tuh perlu return ataukah dia perlu di call aja, kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau nomor satu, kurasa nanti bisa kita sambil ngalir. Nomor dua, itu udah dikasih tahu ya di menu checkout. Nah, nomor tiga, kira-kira menurut kalian ini tuh better pakai looping while atau looping for? Izin menjawab Kak. Menurut aku lebih better pakai looping while karena bisa aja ada repeat order gitu sih Kak. Jadi selama repeat ordernya terus berjalan bisa pakai looping while gitu sih Kak. Oke, sip. Bener banget nih. Sekarang prinsipnya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misal kita belum tahu, dia akan pesen berapa banyak dan berapa kali, kita pakainya while. Nah, kalau menurut kamu, while-nya ini pakai while yang biasa atau better pakai yang do while? eh Kalau aku biasanya itu eh pakai while biasa sih Kak. Itu yang Oke. kemarin-kemarin aku kerjain tentang brand soal yang contoh sistem pesanan kafe atau kayak menu segala macam itu cuman pakai while biasa aja gitu sih Kak. Oke, kalau sejauh ini Arya lebih cocok pakai yang well biasa ya. Nah, kalau tadi aku sudah contohkan pakai do while. Nah, itu bebas ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalian lebih cocok yang mana? Tapi untuk tipe soal yang seperti ini, karena menu itu paling tidak akan teriterasi satu kali, setiap dia mengeran programnya. Jadi aku rasa untuk duel itu akan lebih baik sebenarnya untuk diterapkan dalam soal ini. Gitu. Nah, tapi kalau tetap mau pakai well juga is okay selama memang programnya masih berjalan dan menjalankan fungsionalitasnya dengan baik gitu. Nah, nanti untuk function-functionnya bisa kita bahas juga selagi kita mengerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin deh programnya. Kalau misal nutut ya, kalau misal nutut, aku coba bahas dulu beberapa. Mungkin kalau misal emang nggak nutut waktunya, nanti nggak sampai di run, tapi aku mau bahas dulu beberapa kerangka ya setidaknya, biar teman-teman ini tuh bisa terbangun gitu, berpikir algoritmanya. Oke, ini biar kelihatan. Nah, oke, di sini aku udah bikin. Nah, pertama, kita perlu tahu dulu kira-kira variabel apa aja yang bakal kita gunakan di sini. Nah, tadi aku udah sempat mention ya ke teman-teman juga.
sebelum kita mengisi bagian main itu perlu bagi kita itu untuk mengisi dulu beberapa function-functionnya supaya nanti nggak error. Jadi di atasnya main di sini aku mau bikin function-functionnya dulu. Oke, function. Nah, nanti kalian isi functionnya di sini. Kemudian sebelum function, kita pikirin dulu kira-kira variabel global atau variabel yang akan digunakan secara menyeluruh oleh program kita itu apa sih? Nah, di sini kita coba declare aja gitu ya variabel globalnya di atas. Nah, kenapa Kak kok variabel dulu sebelum function sebelum main? Karena memang apa yang nanti kita tulis di dalam function dan main itu adalah variabel-variabel. Nah, kalau misalnya kita belum inisialisasikan variabelnya, nanti kemungkinan akan bisa membuat error ya. Jadi, apa yang sekiranya paling basic dan akan kita gunakan duluan, itu aku rasa kalian harus bikin duluan gitu. Nah, setelah kita bikin variabel, kita tulis function-functionnya, baru nanti kita akan masuk ke main. Nah, di dalam main ini ada apa? Nah, kalau misal ada variabel yang memang hanya dijalankan di main aja, dan bisa tulis di sini, variabel main. Nah, terus tadi kita coba mengeluarkan menu-menunya. Nah, cara mengeluarkan menunya itu pakai apa? Pakai while atau do while ya tadi sepakatnya. Mengeluarkan menu. Oke, aku di sini coba pakai yang dual ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam dual ini ada apa? Di sini akan ada beberapa kondisi gitu ya, yang akan membuat kalau misal dia pilih satu, dia akan menjalankan fungsi ini, pilih dua fungsi ini dan lain-lain. Jadi tadi pakai apa? Pakai switch case. Switch case. Nah, switch case-nya ada apa aja? Di sini ada beberapa fungsi, yaitu tambah pesanan, lihat keranjang, check out, dan juga keluar. So, nanti akan ada case 1, 2, 3, 4, dan default ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita udah memikirkan isinya kira-kira apa aja, nah sekarang kita coba bikin gitu ya, variabel globalnya ini tuh kira-kira apa aja. Nah, perlu diketahui juga sedikit buat teman-teman, karena di sini kita belum belajar soal OOP ya, kita belum bisa bikin objek-objekan. Jadi, aku rasa untuk membuat variabel global di luar fungsi main, teman-teman bisa pakai di depannya itu ada statiknya dulu. Nah, baru setelah itu kalian bisa tulis tipe datanya itu apa dan nama variabelnya itu apa gitu, guys. Oke? Static double. Misal tadi ada apa ya? Ada total ya. Sama dengan 0. Nah, jangan lupa karena dia string berarti kita kasih petik yang kosong ya, guys. Terus baru lagi. Nah, udah kita masukkan functionnya. Function yang pertama kita butuh menampilkan menunya. Function yang kedua kita butuh menghitung apa lagi kalau ada tadi? Menghitung diskonnya. Hitung diskon. Nah, kemudian yang ketiga menghitung teks ya. Oke ya, hitung diskon, hitung teks. Nah, ini nanti bisa di setiap pilihannya ya. Nanti ada tambah pesanan, berarti kita akan panggil yang
Q1 tambah pesanan. Kemudian untuk yang pajak dan total bayar nanti akan ada di bagian checkout gitu. Jadi nanti itu akan ada di main. So, function yang ada di luar main di sini ada tampilkan menu. Nah, tampilkan menu, dia itu kan mostly akan ada sistem outprint ya di dalamnya. Kalau misal dia udah ada sistem outprint, tadi gimana teman-teman? Apakah dia akan return atau dia nggak return kalau di dalamnya udah ada sistem outprint? Ayo. Jadi kalau misal di dalamnya udah ada output atau sistem outprint, kita nggak perlu mereturn fungsinya ya guys. Jadi dia void aja. Kalau nggak return itu berarti void ya lawannya. So, cara nulis function itu kita buat public aja defaultnya ya. Kita akan baru belajar public private itu pada saat semester berikutnya. So, untuk sekarang kita buat semua standar public aja. Nah, kemudian jangan lupa dikasih static. Nah, karena dia nggak return, jadi dia kita kasih void. Tapi kalau misal dia return, nanti ini kita isi dengan tipe data yang di return itu apa? Apakah integer atau apa? Nah, untuk tampilkan menu, sini aku coba bikin namanya. Nah, misal, nah ini biar cepet ya guys. Kalau misal Java kalian mendukung, kalian bisa klik aja SOUT, terus kalian klik tab. Nah, ini dia bakalan secara otomatis buat nge bikin sistem outprint kayak gini. Jadi nggak usah manual satu-satu gitu. Karena nanti juga terbatas ya untuk waktu pada saat UAS. Oke, cafe. Iya nggak sih namanya tadi? Oh ya, cafe ngoding dulu. Menu. Sorry, sorry. Nah, misal satu di sini tadi apa tambah pesanan ya. Yang kedua itu lihat keranjang. Yang ketiga check out. Nah, yang keempat ini keluar. Oke, di sini kita udah bikin. Nah, sekarang kita shotkan. Kita minta dia untuk pilih kan ya. Oke. Oh ya, di sini aku belum ini ya. Ah, static scanner. Ini jangan lupa ya guys, biar kalian bisa input new scanner. Pokoknya ini wajib ada kalau misal mau codingan kalian itu bisa di input gitu. Nah, ini buat input yang ada di sini itu kalian bebas, kalian boleh ubah namanya jadi apapun itu. Tapi buat defaultnya aku sarankan kalian pakai input aja kayak gitu. Oke. Next di sini buat menghitung diskon. Nah, public ya, public, static. Nah, ingat, kalau dia menghitung diskon, kira-kira nanti bagian yang dikembalikan itu apa? Apakah ada returnnya ataukah tidak?
Kalau kita berbicara soal diskon, soal harga, berarti kan nanti akan ada nilai yang di outputkan gitu kan ya. Dia akan ada nilai yang dikembalikan, entah itu harganya, entah itu nominal diskonnya, dan lain sebagainya. Artinya dia akan mengembalikan sebuah angka. Nah, kalau dia mengembalikan sebuah angka, di sini kita ada returnnya. Nah, kalau diskon itu kan dia bisa koma ya teman-teman. So, kita bikin di sini double. Nah, nanti subtotalnya hitung diskon. Oh ya, dia bisa diskon kalau misal dia member dan dia pembelian. Nah, kalau pembelian ini nanti bisa dikasih syarat aja di dalam function ini. Kalau yang member ini kita bisa kasih tahu di sini dia member ataukah tidak. Hmm. Nah, jangan lupa kalau misal kita mau menghitung secara matematis apapun itu, kita inisialisasi dulu. Double ini ya. Sorry. Nah, kita jangan lupa untuk inisiasi dulu. Nah, di sini aku inisialisasi diskonnya dengan 0 gitu ya. Kemudian kalau misal dia member, kalau dia member, diskonnya sama dengan diskon ditambah subtotal, terus kita kali dengan 0,05 ya, 0%. Terus kalau misal dia ada lagi, kalau misal tadi pembelian ya, subtotalnya lebih dari sama dengan 100.000, maka nanti diskonnya dikali dengan 10% itu 0,1 gitu ya. Oke. Lalu di akhir karena dia return, jangan lupa di return nilai diskonnya berapa. Ya, ya. Jadi kalau misal dia return, di sini harus ada tipe data returnnya itu apa. Kalau dia nggak return, di sini nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Oke, next. Di sini kita menghitung tax. Oke, mungkin aku rasa di sini aku akan lebih ke mencotokkan implementasinya aja ya. Mungkin nanti ini sisinya akan ada apa aja. Menghitung tax. Kita pakai ini juga. Hmm, Ctrl V. Nah, hitung pajak. Kita kali dengan 0,1 juga ya. Pakai titik. Nah, kenapa kalau hitung pajak itu kita kali dengan total, sedangkan kalau hitung diskon kita kali dengan subtotal? Karena kalau hitung diskon ini tuh belum akhir, teman-teman. Jadi, setelah kita menjumlahkan keseluruhan, kita akan coba hitung dulu apakah dia diskon apa enggak. Kalau dia diskon, baru kita hitung diskonnya berapa dan nominal setelah diskonnya itu sisa berapa. Nah, sedangkan kalau hitung pajak ini tuh bener-bener kita menunggu dia udah selesai di total, dia udah selesai di diskon, baru dia akan kita hitung pajaknya. That's why dia kita tunggu menjadi variabel total dulu, baru akan kita kali dengan nominal
atau persentase dari pajaknya gitu. Jadi beda ya, kalau di sini tuh belum akhir, makanya pakai subtotal. Kalau di sini itu udah akhir, makanya pakai yang total kayak gitu. Oke, nah di sini sekarang mungkin kalau yang variabel-variabel di sini teman-teman bisa pakai bebas ya namanya. Kalau aku pilih aja, variabel pilih. Nah, do while dan switch case, di sini aja. Nah, kalau pakai do while berarti do-nya dulu yang dibikin, baru nanti ada while-nya di sini. Kalau misal pilih tidak sama dengan 4. Nah, nah, di sini akan ada beberapa case ya teman-teman. Mungkin aku nggak bisa mencontohkan semuanya di sini karena memang ada keterbatasan waktu. Nah, kalian bisa lihat aja. Di sini akan ada case 1, case 2, case 3, dan case 4. Serta jangan lupa dibikin default ya. Default ini tuh akan berfungsi pada saat user itu menginput di luar dari case yang udah kalian bikin. Jadi misal di sini kan ada 4 menu nih. Menu tambah pesanan itu akan ada kalian buat di case 1. Jadi isinya case 1 ini nanti itu bisa nginput dia mau menu apa. Kemudian dia jumlah pesanannya itu berapa dari setiap menunya. Nah, baru di case 2 ini untuk melihat keranjang atau menu-menu yang sudah ditambahkan. Nah, untuk di case 3 ini menu checkout. Nanti dia akan bisa menghitung dan memanggil beberapa function ini ya. Function hitung diskon, hitung pajak gitu. Itu nanti di case 3. Nah, case 4 ini buat memilih yang keluar gitu. Nah, nanti kalau misal dia milih di luar yang sudah disediakan di sini, kalian bilang aja kalau misal pilihannya itu nggak valid atau pilihan tidak ada di daftar menu. Ya, mungkin untuk isi case-case-nya di sini mohon maaf banget karena ada keterbatasan waktu. Jadi aku masih belum bisa mengimplementasikan di malam ini juga. Mungkin di next time kalau kita ada kesempatan lagi atau di setelah tutoring ini kalian mau nanya-nanya ke aku secara pribadi juga boleh gitu ya. Jadi pada intinya nanti ini diisi dengan sesuai menu yang diminta oleh soalnya kayak gitu. Oke? Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke bagian yang akhir-akhir? Atau mungkin dari sini ya? Ya, mungkin kalian bisa lanjutkan ini di laptop masing-masing ya guys, di NetBeans masing-masing. Di explore silahkan kalau kalian mau pakai yang well aja gitu misalnya itu juga boleh ya kalian buat lebih variatif lagi nggak apa-apa. Cuman aku tadi saran aja ya kalau lebih baiknya seperti apa Kak? Nah lebih baiknya kalian bisa pakai yang dual aja gitu. Oke next. Nah setelah kita membahas soal yang menyangkut kurang lebih secara keseluruhan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nggak afdol tentunya kalau kita belum belajar juga terkait dengan beberapa hal yang justru ini tuh adalah hal-hal kecil dan hal-hal remeh gitu ya terjadi di dalam program kita. Tapi pada akhirnya ini bisa menyebabkan kesalahan yang cukup besar gitu. Yang akhirnya bisa bikin program kita itu error. Nah, makanya kalau misal orang-orang itu banyak yang bilang orang yang baik adalah orang yang mau belajar dari kesalahannya. So, di sini ayo kita bareng-bareng jadi programmer yang baik dengan mau belajar dari kesalahan yang mungkin sering kita jumpai atau teman kita rasakan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam programming itu ada sebutannya sendiri teman-teman buat memperbaiki error itu namanya debugging gitu. So,
Nanti kalau misal kalian diminta untuk memperbaiki codingan yang error, itu namanya debugging sebuah code kayak gitu. Nah, tapi ini jangan diimplementasikan ya kalau misal kalian ada bicara sama teman-teman di luar SI kalian, terus misal kalian melakukan kesalahan, terus kalian bilang kayak, sorry ya, aku udah melakukan kesalahan, aku akan debugging gitu. Itu jangan ya guys, jadi biar YTT aja, nah SI aja yang tahu gitu. Kalau memperbaiki suatu hal yang salah, itu namanya debugging gitu. So, di sini coba kita bahas dulu beberapa kesalahan yang sering kita jumpai. Yang pertama, di sini tuh ada satu potongan kode yang aku pengen kalian itu coba analisis gitu. Kira-kira apa sih yang bikin codingan ini tuh error gitu. Ini konteksnya aku lagi bikin codingannya di Python gitu ya. Ada yang mau menjawab nggak nih? Kurang indentation, Kak. Sorry gimana gimana? Kurang kedengeran? Itu bagian print I-nya itu kurang maju ke depan, kurang mencolok, kurang inden. Oke, kurang inden ya, kurang menjorok ke depan. Kalau yang lain gimana? Ada yang punya pendapat berbeda nggak atau sama kayak Alvin? Sama nih ya kayaknya teman-teman. Oke. Jadi apakah jawabannya Alvin betul atau salah? Jawabannya betul banget guys. Jadi kalau di Python dia itu akan lebih sensitif dengan inden atau penjorokan suatu sintak, baris sintak gitu ya. Kalau misal kita menganggap print I ini adalah bagian dari for, maka kita harus bikin print ini tuh lebih menjorok ke kanan dibandingkan for-nya. Gitu ya. Jadi misal dia tuh nanti akan di lurusannya I ini gitu. Dia nggak mungkin bisa sejajar dengan for. Kalau misal kita anggap print ini adalah bagian dari for. Nah, ini error kenapa? Karena dia anggapnya sebagai bagian yang terpisah. Dia bingung. Nah, for-nya ini tuh isinya apa? Dan print ini tuh mewakili apa gitu I-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Alvin. Benar banget. Next, yang bawah. Nah, menurut teman-teman, apakah ada nih sesuatu yang janggal atau yang kurang? Jadi dia error. Ada yang mau berpendapat? Apa nih? Masa nggak ada yang aneh? Ini detail kecil banget. Kurang semikolon. Oke, kurang semikolon. Di bagian mana ya, Alvin? Di bagian deklarasi integer umur. Oke, benar. Jadi, biasakan ya guys, setiap setelah sintak yang tidak berakhiran kurung kurawal ataupun berakhiran tanda kurung, itu kalian berikan semikolon di sini atau titik koma gitu ya. Itu berlaku untuk setiap codingan. Nah, ini kan ada semikolonnya, makanya dia nggak error. Tapi baris yang ini dia akan error karena tidak ada semikolonnya. Tuh. Oke, next. Yang ini. Kenapa saat di run programnya hasilnya none? Ada yang mau berpendapat? Tidak di-return, Kak. Sorry, kurang kedengeran. Karena nggak ada return-nya, Kak. Oke, benar. Karena dia nggak ada returnnya ya. Jadi dia cuma ngitung doang nih fungsinya. Luasnya itu P kali L. Terus apa yang akan dilakukan dengan P kali L? Cuma ngali doang di print kan. Seperti itu. Belum di return. Oke, sip. Betul. Next. Ini kira-kira kenapa? Terdapat peringatan pada sintak nama sama dengan Ali.
Tuh dia nggak bisa pakai tanda sama dengan. Harusnya pakai yang manipulasi string yang pakai mungkin titik equals gitu kak. Oke, hampir bener tadi namanya apa sintaknya? Eh, eh, titik equals apa ya aku lupa. Ignore, ignore case. Oh ya, Dot equals ignore case. Itu diingat-ingat ya, teman-teman. Siapa tahu nanti akan ada manipulasi string di soal kalian. Ini karena dia pakai string nih, jadi jangan pakai sama dengan, tapi pakai titik equals ignore case seperti itu. Oke. Jadi kalau gitu akan ada peringatan guys di bawah sini biasanya. Oke, next. Nah, habis ini aku mau menunjukkan mistakes-mistakes yang lain di next slide. Cuman aku pengen satu orang berani angkat tangan dulu buat jawab. Kira-kira siapa yang mau menjawab next slide-nya sebelum aku tunjukkan? Ya, mungkin kalian udah buka ya di PPT yang udah aku kirim. Tapi nggak apa-apa. Ini siapa yang mau coba berani buat menjawab next slide? Ini yang bakal aku bahas. Masih sama kurang lebih soalnya. Nanti aku kasih reward. Ada satu orang, gak apa-apa guys, gak harus bener semuanya. Yang penting at least ya setengah lah, duanya bener gitu. mau kak. Oke, mau ya? Kita next. Ya, oke. Karena ini yang mau jawab Alvin nih kenapa? Menyebabkan infinite loop. Itu gak ada incrementnya. Kenapa? Tidak ada incrementnya itu yang i plus plus. Oke, benar. Jadi dia akan kurang dari 5 terus ya. Oke, sip. Terus yang ini? Itu kan cuma 3 elemen ya. Tapi kan array itu berarti karena ada 3 elemen berarti indeks terakhirnya 2. Sedangkan di situ indeksnya 3. Makanya keluarnya arraynya itu index out of bounds exception. Oke, kalau dua ini dia indeks ke berapa? Kalau 2 itu indeks ke 1. Oke, benar. Ini indeks ke 0, 1, 2 ya guys. Batasnya cuma sampai 2. 3 ini kan nggak ada, makanya dia out of bounds. Oke, next. Ini, Itu salah penulisan nama aja. Kan variabelnya dia nilai n-nya kecil. Tapi yang pas di print nilainya n-nya gede. oke, benar. Ini sensitif ya guys, jadi tolong diperhatikan. Next. Kalau itu gak ada base case-nya itu. Jadi ngulang-ngulang terus. Oke, benar. Dia nggak ada base case-nya ya. Ini tuh rekursif, guys. Kalau rekursif tadi ingat, biar dia bisa berhenti, dia harus ada base case-nya. Nah, untuk penjumlahan, ini mungkin menjumlah bilangan ini dengan bilangan sebelumnya gitu ya. Jadi makanya n jumlah n-1 gitu. Nah, tapi karena dia nggak ada base case-nya, dia ngurang satu terus. Dia manggil functionnya sendiri terus sehingga nggak akan pernah berhenti. Jadi overflow stack-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin selain Alvin di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagian ini? Clear, clear? Coba emot guys kalau clear. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk beberapa tadi yang udah sempat aktif on mic kayak siapa tadi? Tristan sama Arya, nanti aku kasih reward juga. Terima kasih sudah aktif. So, nanti kalian coba reach out aku aja di ya, next. Nah, ini ada kontak yang bisa kalian hubungi ke aku. Nanti kalian bilang aja ke aku tadi atas nama ini mau claim reward. Nanti kalian bilang aja nanti akan aku kasih gitu ya. Dan jangan lupa juga buat
kasih feedback. Mungkin akan ada banyak kurangnya juga dari tutorial yang aku sampaikan malam hari ini. Lebih kurangnya bisa disampaikan di sana untuk bahan evaluasi aku secara pribadi, karena barangkali kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lain, entah itu di tutoring semester berikutnya ataupun tutoring-tutoring yang lainnya. Mungkin sekian dari aku. Aku izin akhiri. Udah jam 9 juga. Terima kasih banyak teman-teman AA udah ngasih kesempatan. Dan terima kasih juga teman-teman Versavor yang sudah menantikan dan juga memperhatikan tutoring ini sampai akhir. Sekian dari aku. Billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maisa. Terima kasih Oke, Kak. terima kasih Kasih juga. kepada Kak Maisha yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan melakukan presensi yang akan di-share oleh teman-teman AA. Boleh tolong di-share presensinya? Sama jangan lupa isi feedbacknya yang tadi ya teman-teman. Aku tunggu sampai jam 21.03. Oke, karena udah jam 21.03, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Kepada operator kami persilahkan untuk memandu sesi dokumentasi. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin yang kameranya bisa dinyalakan, bisa dinyalakan. Jadi untuk slide pertama kita akan foto 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua 3, 2, 1. Kemudian terakhir slide ketiga 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, karena sudah sampai di penghujung acara, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita kembali berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada Kak Maisha atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan hadir pada malam hari ini. Diingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah dibagikan ya teman-teman. Sekian acara tutoring pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam. meninggalkan Zoom ya teman-teman. Thank you Kak.